Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Sahabat semua, hari ini orang disebut sebagai pro Jokowi itu ternyata dianggap memalukan. Kalau dulu mungkin 5-7 tahun lalu itu adalah sebuah kebanggaan yang kemudian ditunjukkan kemana-mana. Saya projo, saya projo. Hari ini berbalik, orang menjadi malu disebut projo. Begitu pula dengan mahasiswa Del Pedro. Dia yang diwawancara oleh Bung Refli Harun mengatakan bahwa saya tidak takut dituduh radikal, intoleran, teroris sekalipun. Yang kami takutkan kalau kami disebut sebagai pendukung Jokowi. Ngeri kali ya. Tentu ini tidak semata-mata terjadi begitu saja. Tentu pasti ada alasan kuat yang mendasarinya. Ya, apalagi kalau bukan pimpinannya yang memang tidak menunjukkan kewibawaan, yang tidak menunjukkan prestasi, yang tidak menunjukkan keberpihakannya pada rakyat jelata. Barangkali bagi orang-orang yang dulu mendukungnya, sekarang mereka menyesal. Karena tokoh panutannya, karena idolanya ternyata tidak bisa berbuat banyak untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Gitu kan? Yang kita anggap pahlawan ternyata tidak lebih baik. Maka sekarang wujud dari kekecewaan, wujud dari kejengkelan, wujud dari kemarahan rakyat dituangkan dalam wadah aksi jalanan. Dan itu diperbolehkan oleh undang-undang. Dan ini ada kabar menarik juga dari Kemensesnek. Kita simak kabar beritanya ya. Kementerian Sekretariat Negara tengah membuat polling julukan yang paling tepat bagi Presiden ke-7 RI Joko Widodo di akun media sosial. Ditampilkan pula julukan bagi 6 presiden sebelumnya. Bagi Menteri Pemuda Olahraga, mantan kali ya, era SBY, Roy Suryo, Kemensesnek seolah-olah sedang membuat polling terkait julukan yang tepat untuk Presiden Joko Widodo. Dia pun turut mengajak warganet beramai-ramai memberi masukan julukan yang tepat untuk Jokowi. Ini resmi dari FB Kemensesnek. Lagi bikin polling julukan apa yang paling tepat bagi Presiden RI ke-7. Presiden ke-1 disebut dengan Bapak Proklamator. Presiden kedua tokoh pembangunan, Bapak Pembangunan. Yang ketiga Bapak Teknologi. Yang keempat tokoh pluralisme. Yang kelima penegak konstitusi. Yang keenam perdamaian. Jadi akun Facebooknya Kemensesnek ya. Ini ramai-ramai memberikan julukan. Ada akun ada deh, nah, ini nyebut julukan untuk Pak Jokowi adalah The King of Lip Service. Dia ngikut mahasiswa UI ya, tahun lalu kalau nggak salah yang sudah memberikan julukan itu. Kemudian Ahmad Fuadli, nambahin The King of Lip Service, Bapak Utang Indonesia, Bapak Ingkar Janji. Ya seperti julukan ini kan akhirnya menjadi bulan-bulanan netizen. Atau bahkan mungkin lebih tepatnya ekspresi. Ini ekspresi rakyat terhadap pemimpinnya hari ini. Saya sih sebetulnya sedih sekali. Bagaimana seorang pemimpin tidak dihormati, tidak dihargai oleh rakyatnya sendiri. Tapi dan mau gimana lagi? Justru karena rakyatnya lah yang selama ini berharap besar terhadap Pak Jokowi tapi tidak terrealisasi. Berbagai kondisi yang dijanjikan tidak dipenuhi. Yang terakhir misalkan Pak Jokowi bilang sudahi wacana 3 periode dan perpanjangan masa jabatan. Dia di atas begitu, di bawah tetap saja ada deklarasi, ada pergerakan ini itu, ada tempelan stiker di mobil mewah, 3 periode Jokowi. Hal apa yang kemudian membuat rakyat bisa mempercayai? Indikatornya terus-menerus sebaliknya. Ini bahkan sekarang muncul lagi. Oke, katanya Jokowi periode 3 periode cancel, perpanjangan masa jabatan nggak jadi. Berarti kita dorong katanya Prabowo Jokowi. Ya, kalau sebelumnya Jokowi Prabowo, Jokowi presiden, Prabowo wakil. Nah sekarang dibalik, Prabowo-nya yang presiden, Jokowinya yang cawapres. Aduh, terus dia cari cara, terus diakali. Oh ini kan bukti orang cerdas. Bukan masalah mencari solusi, itu sih bukan solusi. Itu memaksakan kehendak. Oke, pada saat itu dianggap boleh dan konstitusional. Karena mungkin jabatan 2 kali berturut-turut itu sebagai presiden. Kalau maju lagi sebagai wapres menjadi boleh gitu. Tapi itu nggak ada sejarahnya. Di dunia manapun nggak ada. Yang presiden kemudian di periode berikutnya turun menjadi wapres. Harga dirinya dikemanain? Kalau sudah mencapai puncak tertinggi sudah selesai. Gantian. Ini terus diupayakan. Artinya apa? Jelas ada orang-orang yang berkepentingan dengan jabatan Pak Presiden.
Kalau presidennya jatuh, maka orang-orang inilah yang akan kelabakan. Barangkali aib-aibnya akan langsung terbuka. Begitu kali ya. Kok takut amat Pak Jokowi turun? Ini kan sampai ada seorang siswa SMA sudah berani mengkritisi. Yang dikritisnya Pak Prabowo-nya ya, bukan Pak Jokowinya. Karena kita tahu bagaimana cara-cara yang dilakukan oleh Prabowo dan Gerindra ketika mendekati umat Islam demi meraih suara umat Islam. Setelah kalah kemudian merapat ke musuh politik tentunya. Kemudian ditinggalkanlah itu umat Islam. Ulama habaib ditinggalkan. Bahkan ketika ulamanya tersandera di dalam jeruji tahanan, tidak dibantu. Tidak ada statement apapun. Nah sekarang muncul. Sudah dekat pemilu nih. Kalau ingin tahu isi hati rakyat, dekati ulama, dekati habaib. Itu disampaikan Prabowo. Nah, apalagi nih? Dagelan, lucu-lucuan negeri ini ya. Seenak udalnya aja itu ya. Saya kira kami umat muslim belajar dari pengalaman. Kami tidak akan menjadi seperti keledai yang terjerembab di tempat yang sama. Kami akan ingat-ingat terus ini. Karena emak-emak begitu sakit hati dengan cara-cara Anda Pak Prabowo. Karena umat muslim kecewa dengan cara-cara Anda. Jangan berharap lagi. Bahkan sekarang sampai anak SMA pun yang tempo hari belum tahu apa-apa karena masih SMP barangkali. Melihat sejarah. Melihat sebuah fakta. Oh begini. Akhirnya berani speak up. Dan ini akan memancing terus suara-suara yang jauh lebih besar. Jadi berhati-hatilah para politikus. Nah, bukan hanya Gerindra. Semua partai. Jangan brengsek pada rakyat. Jangan bikin sakit hati rakyat. Dari mulai KKN hingga cawe-cawe politik. Luar biasa ini. Kita lihat langsung tulisan dari Rizal Fadilah. Ya. Jokowi menjadi musuh rakyat. Ini saya dapatkan dari mana ini? Jakarta1.com. Ya. Berulang kali aksi unjuk rasa buruh dan dokter untuk menentang Omnibus Law tenaga kerja dan kesehatan. Ya, kita lihat kemarin luar biasa. Banyak sekali ya memacetkan jalan. Jarang-jarang itu ya dokter sampai turun ke jalan. Ini ada persoalan besar ini. Meski unjuk rasa adalah hal biasa, akan tetapi jika berulang kali maka itu menjadi luar biasa. Apalagi ternyata kini dilakukan oleh para dokter. Jarang, bahkan mungkin baru di rezim ini ada unjuk rasa para dokter yang menentang undang-undang. Sinyal bahwa situasi semakin parah. Benar bahwa buruh dan dokter hanya sebagian dari elemen rakyat. Tetapi itu kulminasi dari kekecewaan rakyat pada kebijakan pemerintahan Jokowi. Sebelumnya sudah sering aksi unjuk rasa dilakukan oleh para mahasiswa, aktivis keagamaan, bahkan emak-emak. Jokowi dirasakan mulai menjadi musuh rakyat. Di samping gaya politik banyak janji atau kata yang tidak terbukti sejak mobil SMK, tidak impor pangan, daftar ribuan triliun di kantong, puluhan ribu puskesmas, revisi undang-undang ITE, penguatan KPK, hingga kereta cepat tanpa dana APBN, maka faktor yang membuat rentannya Jokowi untuk menjadi musuh rakyat antara lain. Pertama, memaksakan undang-undang yang berbasis Omnibus Law, baik tenaga kerja maupun RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada profesi dan kepentingan rakyat. Lebih memperkuat posisi pemilik modal dan asing, perlindungan hukum yang lemah bagi pekerja dan nakes. Kedua, KKN yang dahsyat di tengah kehidupan rakyat yang semakin terjepit dan harga kebutuhan pokok yang melambung. Penuntasan kasus korupsi tidak konsisten, pilah-pilih, dan tidak berefek jera. KPK yang terkendali dan terkendala, pemborosan uang negara dan gaya hidup mewah. Ketiga, pejabat publik hilang rasa malu. Presiden yang terang-terangan cawe-cawe bermain politik demi kepentingan kekuasaan. Menghabisi lawan politik dengan memperalat hukum. Serta para pejabat yang rangkap jabatan dalam tampilan politik tamak atau serakah. Keempat, jauh dari karakter negarawan tetapi menjadi pebisnis bahkan tukang jual proyek. Bagaimana IKN sudah diobral dengan hak tanah hingga 160 tahun. Buka pintu warga Singapura, lompat kapal untuk membeli ruang permukiman dan bisnis, serta aset negara baik bandara maupun tol yang dijual-jual. Kelima, mengubah demokrasi menjadi oligarki.
Kedaulatan rakyat digerus dan dihabisi. Oligarki bisnis yang menguasai negeri berkolaborasi dengan oligarki politik, termasuk peran berlebihan partai politik. Konsepsi dan kebijakan democratic policing mendukung proses penggerusan demokrasi. Atas dasar itu, maka wajar jika rakyat melihat Jokowi sebagai pemimpin yang tidak bersahabat pada rakyat. Rakyat pun wajar pula untuk tidak peduli dan tidak bersahabat pula kepada Jokowi. Sederhananya, Jokowi menjadi musuh rakyat. Prediksi ke depan akan semakin keras, bahkan teriakan agar Jokowi mundur dari jabatan sebagai presiden, atau masif gelombang desakan kepada DPR dan MPR untuk memproses pemakzulan presiden. Terlalu lama rakyat tidak dihargai akan hak-hak dan kepemilikan atas kedaulatannya. Konstitusi yang diabaikan, bahkan diinjak-injak. Pemerhati Politik dan Kebangsaan, Bandung, 8 Juni 2023. Rizal Fadilah. Ya, ini kita tangkap sebagai sebuah isi pikiran dan mata hati rakyat. Kalau kita mau saja membuka diri, kalau kita mau saja melihat ke kiri dan ke kanan situasi yang ada di sekeliling kita, maka saya yakin semua sepakat dengan apa yang dituliskan oleh Rizal Fadilah ini. Bagaimana kita melihat pemimpin yang tidak lagi menjadi tuntunan, yang harusnya menjadi teladan, justru membuat kita repot untuk kita jelaskan pada anak-anak cucu kita bagaimana keteladanan yang tidak boleh diteladani. Bagaimana cara menjelaskannya? Pusing sekali kita.